Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan doanya. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, Ibu absen dulu ya. Ya, Delvi Unfa, izin Bu. kemana? Kondangan. Oh, kondangan. Dede Quratul Aini, Hadiroh. Nafitas Lisyanisi. Hadiroh. Ya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Siap? Kalau kita siap? Siap. Insyaallah. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran pada pagi hari ini yaitu meyakini prinsip ekonomi dan muamalah yang sesuai dengan ketentuan Islam. Yang kedua, membiasakan sikap kerjasama dalam menegakkan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang keempat, melaksanakan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. Dan yang terakhir, mempresentasikan praktik-praktik dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ya, sebelumnya udah pada baca apa belum materinya? Sudah sedikit Bu. Ya, silakan dibaca dulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai membacanya? Sudah. Ya, langsung kita bahas prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. Ya, jadi kegiatan ekonomi Islam itu tidak bisa dilakukan diri sendiri karena Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa? Makhluk yang tidak bisa Hidup sendiri. hidup sendiri. Nah, dalam Islam itu ada kata muamalah. Muamalah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, muamalah itu artinya hukum yang mengatur tentang kehidupan kemasyarakatan. Nah, kalau dalam fikih Islam itu muamalah kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat, bisa dengan jual beli, sewa menyewa, utang piutang, berserikat dan lain-lain. Jadi muamalah itu apa? Menurut fikih Islam, kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat. Nah, kegiatan muamalah dalam Islam itu ada 3 macam-macamnya. Yang pertama ada jual beli. Yang kedua ada utang piutang. Yang ketiga ada sewa menyewa. Ya, kita akan membahas yang jual beli dulu. Jadi dalam jual beli ada hal-hal yang harus diperhatikan.
Yang pertama itu jual beli itu sendiri. Syarat jual beli itu ada berapa? Ada buku? Ada berapa? Ada 3 Bu. Ya, ada 3. Yang pertama penjual dan pembeli. dan pembeli. Jual dan pembeli. Ya, yang kedua uang Dan barang. dan barang. Yang ketiga Tidak apapun. ya ijab kabul atau akad. Ya, yang pertama itu syarat pertama ada penjual dan pembeli. Syaratnya apa saja? Balik. Ada balik. Yang kedua Berakal sehat. berakal sehat. Berakal sehat. Yang ketiga ada Atas kemauan sendiri. Jadi kalau jual beli itu tidak boleh ada paksaan. Yang kedua itu syarat kedua ada uang dan barang. Syarat pertama apa? halal dan suci. Halal dan suci. Jadi kegiatan jual beli itu menggunakan barang atau uang yang halal dan suci. Tidak boleh menjual barang atau membeli barang yang haram seperti babi, arak, alkohol, ya itu sejenisnya itu nggak boleh. Yang kedua itu barangnya bermanfaat. Jadi apabila kita membeli barang-barang yang kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat itu sama saja menyia-nyiakan harta. Seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, coba dibacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar pada Tuhan. Ya, jadi kegiatan boros-memboros itu saudaranya siapa? Setan. Nah, jadi kita harus hidup hemat dan membeli sesuatu yang dibutuhkan saja. Yang ketiga, itu apa lagi? Yang ketiga, keadaan barang dapat diserah terimakan. Nah, ya keadaan barang dapat diserah terimakan. Jadi kalau barangnya belum jelas keberadaannya itu tidak boleh dijual belikan. Seperti ikan di dalam laut itu kan nggak tahu ikannya lagi di sebelah mana, seperti itu nggak boleh. Terus syarat selanjutnya Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. keadaan barang dapat diketahui. Juga harus diketahui, misalnya seperti membeli ubi kan belum dicabut, masih di dalam tanah. Kita nggak tahu besarnya seberapa, banyaknya seberapa. Kalau sudah dijual tapi belum dicabut itu kan belum tahu dapat diserah terimakan atau tidaknya, keadaannya seperti apa. Lalu Yang terakhir, milik sendiri. nah, yang terakhir barang yang diperjualbelikan itu milik sendiri, jangan punya orang lain dijual nanti dicari. Terus syarat jual beli yang ketiga itu ada ijab kabul, itu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi itu syarat-syarat jual beli ada apa saja? Penjual dan pembeli. Lalu Uang dan barang. yang terakhir Ijab kabul. ya ijab kabul. Coba Mbak Novita sebutkan lagi syarat-syarat jual beli. Syarat jual beli yang pertama penjual dan pembeli. 2 uang dan barang. 3 ijab kabul. Ya selanjutnya hal-hal yang terkait dengan jual beli itu ada tiang.
Nah, khiyar itu adalah apa coba? Sudah dibacakan dari bukunya? Sudah Bu, Ya apa? bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkan. Nah iya, jadi khiyar itu bebas untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Nah, khiyar itu ada 3 macam. Khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar ID. Yang pertama, khiyar majelis. Khiyar majelis yaitu kegiatan jual beli pada saat di tempat itu. Jadi majelis itu kan artinya apa? Tempat. Jadi kegiatan jual beli diteruskan atau diberhentikan ya di tempat itu juga. Lalu yang kedua itu khiyar syarat. Iya, jadi khiyar itu sebagai syarat. Misalnya Mbak Nobita menjual jajan kepada Mbak Aini. Nah, nanti Mbak Nobita itu memberi waktu beberapa, ya bisa hari, bisa jam, bisa menit untuk memberikan kepada Mbak Aini waktunya untuk memikirkan mau membeli atau tidak. Apabila Mbak Aini setuju, ya nanti saya pikirkan dulu. Berarti barang yang dijual Mbak Nobita itu tidak boleh ditawarkan kepada orang lain dulu sebelum Mbak Aini memutuskan. Seperti itu. Yang terakhir ada khiyar ID atau khiyar cacat. Apabila ada barang yang cacat kualitasnya atau mengurangi nilai suatu barang tersebut boleh dikembalikan. Nah, kegiatan jual beli yang terakhir itu ada riba. Riba, pengertian riba coba Mbak Nobita. Ya, dari Bapak Dwi. Pengertiannya, Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Iya, berarti bunga uang atas penukaran lebih dari suatu barang. Nah, riba hukumnya itu haram. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu mengutuk seseorang yang melakukan riba, seseorang yang menjadi perantara riba, dan seseorang yang menyaksikan kegiatan riba tersebut. Jadi balasan untuk riba itu sangat menakutkan. Ya. Dosanya besar ya. Iya, dosanya besar. Jadi tidak boleh apa enggak? Ya berarti boleh apa enggak kalau hukumnya haram? Enggak boleh. Ya berarti tidak boleh melakukan riba. Nah, riba itu apa aja macam-macamnya? Ada 4. Iya, ada 4. Yang pertama ada riba fadli. Iya, riba fadli. Riba fadli itu riba yang penukaran barang satu dengan lainnya itu tidak sama. Misalnya Mbak Nobita membeli punya beras 10 kilo. Terus Mbak Aini punya beras 9 kilo. Tapi berasnya punya Mbak Aini itu lebih bagus. Jadi nggak apa-apa deh ditukar, tapi kualitasnya beda dan beratnya beda. Itu lebihan 1 kilonya itu riba. Jadi kalau misalnya mau tukar beras 9 kilo ya ditukar dengan beras 9 kilo, mau 10 kilo ya sama 10 kilo terlepas dari kualitasnya. Yang kedua ada riba kordi. Ya, riba kordi. Itu riba kordi, riba yang meminta uang lebih atau barang lebih ketika menjual barang, misalnya dengan waktu yang berbeda. Misalnya Mbak Nobita itu pinjam uang ke Mbak Aini 5.000, terus Mbak Aini bilang nanti pas membalikan 6.000 ya atau 5.500, berarti itu lebihnya itu riba. Yang ketiga riba yadi. Ya, riba yadi. Riba yadi apa Mbak Nobita? Pengertiannya ada apa enggak? Tahu. Belum tahu? Belum tahu. Ya, riba yadi itu akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, tetapi belum ada barangnya seperti yang dijelaskan tadi pada syarat-syarat jual beli. Seperti ubi
namanya riba. Yang terakhir ada riba. Riba nasiah. Ya, riba nasiah. Riba nasiah itu riba jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya Mbak Aini beli mangga ke Mbak Novita, tetapi pas belinya itu mangganya masih di pohon dan masih kecil. Nanti Mbak Novita itu menyerahkan barangnya pas mangganya itu sudah besar, Sudah matang. iya sudah matang gitu. Nah itu namanya riba nasiah. Jadi riba ada berapa? 4. Apa aja? Riba fadli, riba kordi, riba yadi, dan riba nasiah. Iya, ada 4. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait dengan jual beli. Hal yang terkait dengan jual beli itu ada jual beli itu sendiri, ada khiyar, dan ada riba. Yang kedua itu ada utang piutang. Ya, utang piutang itu memberikan barang atau sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan catatan itu akan dikembalikan dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu rukun-rukun utang piutang ada berapa? 3. Yang pertama, Yang utang. ada yang hutang dan ada yang dihutangi. Jadi kegiatan utang piutang ini dilaksanakan minimal ada berapa orang? Ada 2. Ada orang yang berhutang dan ada orang yang diutangi. ya. Yang kedua Ada harta dan barang. ya ada harta Atau barang. atau barang yang akan Disewakan dan diutangi. dihutangi. Yang terakhir Lafaz kesepakatan. ya rapat kesepakatan ini maksudnya itu mau meminjam barang apa, mau dikembalikannya kapan ya, jadi harus jelas. Nah itu terkait dengan utang piutang. Yang terakhir ada sewa menyewa. Pengertiannya coba Pak ini. Sewa menyewa adalah timbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikan. Jasa di sini berupa penyediaan harga dan pikiran, tempat tinggal, dan hewan. Iya, jadi timbalan atas jasa atau barang yang telah diberikan. Lalu syarat-syaratnya apa saja? Yang menyewakan dan yang menyewa itu balik dan berakal. Ya, yang menyewa dan yang menyewakan Balik dan berakal. sendiri dan berakal. Lalu yang kedua, Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing. dimakan atas kemauan. Yang ketiga, Barang tersebut merupakan hak penuh. dari penyewa. Ya, Yang keempat, manfaat yang akan diambil harus diketahui. manfaat yang akan diambil. Yang kelima, Berapa lama memanfaatkan barang? berapa lama Memanfaatkan barang. memanfaatkan barang. Ada apa lagi? Harga dan cara pembayaran. Harga dan cara. Sudah deh. Ya, sudah jadi. Syarat sewa menyewa itu ada 6. Yang pertama, yang menyewa dan menyewakan itu balik dan berakal. Apabila orang gila yang melakukan kegiatan sewa menyewa boleh atau tidak? Tidak. Ya, tidak boleh, harus
yang balik dan berarah. Yang kedua, dilaksanakan atas kemauan sendiri. Jadi tidak boleh ada paksaan anak ketika melakukan kegiatan sewa menyewa. Yang ketiga, hak penuh bagi penyewa. Jadi misalnya kalau barang yang sudah disewakan itu sudah menjadi hak bagi orang yang menyewa. Misalnya Nobita menyewa botol kepada Mbak Aini, jadi kalau sudah kegiatan saya menyewa itu sudah dilaksanakan, botol itu sudah menjadi hak Mbak Nobita. Yang keempat, manfaat yang akan diambil itu apa? Yang kelima, berapa lama manfaat barang itu akan dipinjam, disewakan. Seperti itu, misalnya mau pinjam botol berapa hari, mau 2 hari, 3 hari, 4 hari. Berarti harus jelas ya Bu? Iya, harus jelas. Nah, dan terakhir itu harga dan cara pembayarannya itu juga harus jelas. Mau harga berapa menyewa botol tersebut atau berapa kayak gitu, caranya bagaimana, mau langsung apa mau ditransfer kayak gitu ya. Ya. Nah, sampai di sini mau apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Ya, jika tidak ada, langsung praktek ya. Di sini kan materinya itu tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Dan tadi sudah dijelaskan jual beli itu apa, utang piutang apa, sewa menyewa apa. Sekarang Ibu masih tugas untuk kalian untuk memberikan promosi barang-barang yang kalian bawa hari ini. 2 barang aja, nanti dipresentasikan. Nah, yang nggak presentasi itu ceritanya sebagai pembeli. Nanti setelah selesai mempresentasikan dari masing-masing individu, nanti individu yang siswa yang lain itu memberikan penilaian atau memilih barang yang akan dibeli, seperti itu. Ya Mbak, ini sudah jelas tugasnya apa? Ya, tugasnya jadi didengarkan ya Mbak, ini tugasnya untuk mempromosikan barang yang akan dijual kepada temannya. Nah, barang itu yang dibawa kalian aja. Ya, adanya apa? Bawanya pulpen ya promosi pulpen, bawanya buku ya promosi buku. Nanti temannya itu memilih mau beli yang mana. Ya Bu. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, sudah disiapkan barang-barangnya dan kata-kata yang akan diutarakan saat promosi nanti. Sudah Bu? Sudah? Ya, siapa dulu yang mau mempromosikan barang dagangannya? Mbak ini. Mbak ini dulu. Ya, silakan. Berdiri aja di situ. Apa mau maju ya boleh? Iya Bu, di sini. Ya. Ya teman-teman, saya akan mempromosikan tentang Tupperware. Jadi udah pada kenal Tupperware ya? Tupperware itu brand ternama yang mana menggunakan bahan premium yang aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam Tupperware juga banyak model, varian warna, dan kapasitas air yang berbeda-beda. Hanya dengan membuka tutupnya, Anda sudah bisa minum dengan enak. Boleh. Ya, ada utangan. Dibanderol dengan harga Rp45.000. Ya, barang keduanya. Barang keduanya ini adalah set sendok garpu dan sumpit. Sangat praktis dibawa untuk berpergian ke sekolah, ke manapun Anda inginkan. Hanya dengan 12.000 Anda sudah dapatkan satu set ini. Bisa dilihat ada sendok, garpu, dan sumpit. Ya, cantik sekali. Tepuk tangan kembali. Yang selanjutnya Mbak Novita. Nah, Saya akan Halo teman-teman, pernah kali kalian memakai pulpen ini? Kapan
Di sini saya akan menawarkan pulpen standar Iya. AF7. Oh, gitu. Ini pulpennya tahan lama dan tidak bobot ya teman-teman. Kemudian ini sangat cantik dan berkelas. Terdapat kombinasi warna dapat dipilih sesuai dengan keinginan. Cukup dengan uang 2.000 aja kita udah bisa dapat satu pulpen. Wah, murah ya. Ya murah sekali dong. Iya, barang keduanya. Ya, yang kedua yaitu kipas angin. Ya, di sini saya mempromosikan tentang kipas angin ini. Anginnya kencang banget. Bisa Coba dong, mengatasi ya. rasa gerah nih. Wah, seger sekali. Terus apa ya? Ini juga materialnya elegan gitu. Terus baterainya juga awet sekali. Harganya cuma 20.000 loh teman-teman. Wow, Murah ya. sekali. Ya, coba aja kalau yang mau beli. Kasih. Iya, tepuk tangan untuk Malika. Ya, sudah presentasi barang-barangnya semua ya. Sudah, Bu. Nah, sekarang saatnya untuk setiap anak itu memilih barang yang telah dipromosikan temannya. Dari Mbak Nabi itu. Dia mau maju juga boleh, ini juga boleh. Ya, berdiri. Ya, berdiri. Ibu aku bingung yang ini. Ya, terserah kita mau yang mana. Aku yang Tupperware aja lah. Oh, Tupperware. Oke, kenapa? Kenapa milihnya Tupperware? Kualitasnya bagus. Iya. Terus ini mudah dibawa juga. Oh, iya. Ada cantolannya ini. Oh, sama. Iya, sudah. Ya jangan lupa harganya 45.000. Oh, iya, harganya waktu 5.000. Bawa uang apa enggak? Makasih. Iya, sama-sama. Ya, selanjutnya Mbak Aini memilih barang apa dari barang kita? Monggo Mbak, mau yang mana? Di sini saya memilih kipas angin mini ya, Oke. karena kipas angin ini sungguh elegan, juga praktis dibawa kemana aja ya. Dia tanpa harus nyolokin kabel tuh, dan anginnya sangat besar juga cocok untuk cuaca panas seperti saat ini. Oh, iya, iya. Nggak bayar dulu. Oh iya bayar. 20.000. Makasih. Nah, sudah semua ya sudah memilih barang dari teman-temannya. Jadi kita hari ini belajar tentang apa? Tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Nah, dalam praktik ekonomi Islam itu ada kegiatan macam-macam. Muamalah ada berapa? 3. Apa saja? Jual beli, utang piutang, sewa menyewa. Nah, terus hal-hal yang tidak dibolehkan saat jual beli apa saja tadi belum dibahas ya. Yang pertama itu barang yang diperjualbelikan itu tidak boleh dengan cara-cara yang batil, tidak boleh Melakukan riba. ya betul. Terus apa lagi? Tidak boleh dengan cara-cara yang zalim. Iya. Terus ada Tidak lagi? boleh apa ya dengan cara judi. Iya. Terus tidak boleh mempermainkan timbangan. Misalnya timbangannya kan harusnya awalnya dari 0, tapi sudah diberatkan dulu, jadi berat aslinya itu lebih enteng kayak gitu. Iya. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan materi yaitu tentang syirkah atau perserikatan dan tentang perbankan. Ya seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Ya cukup. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillah.